Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, tentunya marilah kita sama-sama memanjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Tentunya kita semua, Bapak Ibu hadirin undangan, diberi kesehatan jasmani dan rohani untuk sama-sama bisa hadir di Balai Desa-Desa Belanja Jaya mengikuti acara rapat anggota tahunan yang ke-18 KUD Mandiri Jaya Makmur. Dan kedua kalinya pasti sholawat serta salam tetap kita limpahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita tetap menjadi umatnya dan mendapatkan syafaatnya sampai akhirnya nanti. Yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Musi Banyuasin, Pak Irwan, selamat datang di KUD Mandiri Jaya Makmur Desa Banjarjaya, Kecamatan Tunggaljaya. Mungkin ini yang pertama bagi Bapak untuk bisa bersama-sama dengan kita pada hari ini. Bapak yang saya hormati, di era digital ini kami ingin ada bimbingan agar koperasi di seluruh Musi Banyuasin, khususnya Kecamatan Tunggaljaya, menjadi koperasi yang lebih modern. Koperasi yang manajemennya berbasiskan teknologi, sehingga kami dalam menyampaikan laporan baik harian, bulanan maupun tahunan itu jauh lebih akurasi. Hari ini Bapak juga saya sampaikan bahwasanya pada rapat anggota tahunan ini di KUD Mandiri Jaya Makmur ada pergantian kepengurusan masa bakti 2021 sampai 2025, yang mana ini pergantian di pertengahan jalan antara ketua 4 dan ketua pengawas. Oleh karena itu perkenankan untuk hari ini Bapak bisa melaksanakan pelantikan di akhir acara karena penggantinya sudah kami dapatkan. Yang kedua yang saya hormati Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin, dalam hal ini diwakilkan oleh Bapak Dayat. Sampaikan kepada Bapak Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Musi Banyuasin bahwasanya PSR ini di tahap pertama kami masih tetap butuh binaan dan pengawasan, karena tanaman kami sudah 10 bulan berjalan. Tentu pada masa pertumbuhan itu yang kita miliki 417,46 hektar, lebih tinggi dari usulan yang kita sampaikan karena ada penambahan luasan yang di luar perkebunan. Kemudian yang paling penting Pak Kepala Dinas Perkebunan, bahwasanya mohon panduan dan dorongan untuk PSR tahap kedua yang secara umum untuk di rayon D kurang lebih ada 2.200-an hektar, termasuk kami di rayon D ini melibatkan petani non plasma. Oleh karena itu sangat berharap betul pertengahan tahun 2024 ini program PSR tahap kedua itu bisa terrealisasikan, karena disesuaikan dengan bibit yang kami titipkan kepada CV Manunggal itu Desember 2023 kemarin telah disemai sebanyak 341.000 kecambah. Kemudian Pak Kepala Dinas Perkebunan juga kami ingin dibenarkan bahwasanya ada berita baik. Yang pertama, keputusan Gubernur Sumatera Selatan nomor 181 tahun 2024
tentang penetapan rendemen minyak sawit yang dulunya 21,34% saat ini menjadi 22,09%, dan kabarnya akan diberlakukan mulai 1 Maret 2024. Kemudian berita baik yang kedua, bahwasanya kemarin tanggal 27 Februari 2024 ada pidato Menteri Koordinator Bidang Ekonomi Bapak Airlangga Hartarto yang menyebutkan bahwasanya pemerintah saat ini sedang mengusulkan penambahan dana PSR yang tadinya 30 juta per hektar menjadi 60 juta per hektar. Ini mohon supaya sama-sama kita dorong dan menjadikan semangat bagi kita semua para petani sawit yang ada di Indonesia secara umum untuk kita lebih lagi menggiatkan budidaya perkebunan kelapa sawit. Yang saya hormati Bapak Camat Tunggal Jaya, beliau tidak bisa hadir dan diwakilkan. Tentunya kami masih sangat sekali membutuhkan bimbingan dan kendali dari Bapak agar kami bisa menjadi koperasi yang bisa meningkatkan kesejahteraan semua anggota, khususnya Desa Banjarjaya, untuk menjadi penopang pembangunan di Desa Banjarjaya. Yang selanjutnya yang saya hormati Bapak Kepala Desa Banjarjaya, terima kasih banyak Bapak atas support dan dukungan selama ini. Harapan kerjasama ini tetap kita jaga, karena mari sama-sama kita menghapus kesan bahwa pemerintah desa dengan koperasi selalu berseberangan, bahkan terkesan berkompetisi. Serta mari Pak Kepala Desa, kita sama-sama mendorong program PSR tahap kedua yang tentu tadi sudah saya sebutkan melibatkan petani non plasma. Untuk KUD Mandiri Jaya Makmur hari ini sudah terdaftar 207 hektar selain kebun plasma yang ada. Oleh karena itu, ada pun segala kebutuhan yang tentunya untuk kepentingan persyaratan petani tersebut, kami mohon dengan sangat Bapak Kepala Desa bisa mendukung sepenuh hati program ini. Selanjutnya yang saya hormati kepada Kepala Koordinator Penyuluh BPP Kecamatan Tunggal Jaya, Ibu, saya sampaikan dalam kesempatan ini bahwasannya anggota kita bersemangat untuk menjalankan tumpang sari di kebun PSR. Oleh karena itu, bahkan kemarin informasi dari Sekayu ada tawaran untuk menanam tanaman padi gogo. Tinggal menunggu petunjuk teknisnya seperti apa. Dalam hal ini dari Dinas Pertanian kami sangat berharap untuk lebih masif lagi memberikan binaan kepada petani-petani tersebut, karena sebagai komitmen kami, koperasi akan membantu menyediakan benih, sama-sama mendukung untuk menyediakan benih, pupuk maupun pestisida untuk kegiatan tumpang sari tersebut. Yang selanjutnya yang saya hormati Manajer Plasma PT Hindoli Region 5, dalam hal ini diwakilkan oleh Pak Sugirno, yang mana sama-sama ketahui Bapak, pada hari ini di Rayon D sudah melaksanakan replanting 2.690 hektar, kurang lebih Rayon D telah melaksanakan replanting, jelas menggunakan pola mandiri yang dilakukan oleh koperasi. Hanya kami ingin atau mohon kehadiran PT Hindoli lebih nyata, lebih jelas dalam melakukan pendampingan selama kita masih berstatus mitra.
dinamika kemitraan saat ini harus sama-sama kita sikapi positif, Bapak, sehingga kemitraan tetap terjaga dengan harapan dapat menaikkan status kemitraan saat ini dari kemitraan 25 tahun yang lalu. Yang saya hormati selanjutnya Bapak Direktur CV Manunggal Sawit Sejahtera, hari ini diwakilkan oleh Wakil Direktur Bapak Sutikno. Kami petani plasma KUD Mandiri Jaya Makmur yang replanting tahap pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada CV Manunggal yang telah terbukti bisa menyediakan bibit siap salur 55.000 untuk KUD MJN, dan untuk Raimbe 2.700 hektar. Ini tentu dengan susah payah CV Manunggal dalam menyiapkan bibit kelapa sawit siap salur. Dan tahap kedua, kami masih mempercayakan kepada CV Manunggal untuk menyiapkan bibit yang seluas 2.247 hektar. Titik uang anggota kami 3.187.500.000 rupiah yang digunakan untuk pembangunan bibit tahap kedua sebagai saham dari dana tabungan replanting 423 anggota yang ada di KUD Mandiri Jaya. Berharap sangat bahwasannya ada keuntungan sehingga kita bisa berbagi secara proporsional dengan tersebut. Yang saya hormati rekan-rekan pengurus KUD tetangga, KUD Bersama Makmur, KUD Jaya Usaha Mandiri, KUD Sumbersari, KUD Sumber Tani Mandiri, dan KUD Tani Mandiri Jaya yang alhamdulillah semua bisa hadir di sini. Mari sama-sama kita pengurus koperasi yang ada di rayon ini tetap solid seperti apa yang berjalan selama ini. Tetap menjalin komunikasi, sama-sama berdiskusi memecahkan berbagai persoalan baik itu tentang koperasi maupun tentang perkebunan. Yang paling penting, mari sama-sama kita membangun hubungan baik dengan pemerintah setempat. Bapak, Ibu yang saya hormati, selanjutnya kepada Bapak dan Ibu dari pihak perbankan hadir pada hari ini, Bank Sumsel langsung kepala cabangnya Pak Parabi, dan Bank Mandiri ada kepala cabangnya Pak Reza. Selamat datang. Pada belakangan ini, pada akhir-akhir ini, khususnya KUD Mandiri Jaya Makmur membutuhkan dana yang cukup besar, baik itu untuk melanjutkan pembangunan kebun PSN maupun untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan dasar anggota. Kami butuh kurang lebih 20 miliar. Tapi dalam kesempatan ini juga kami menyampaikan kepada pihak perbankan, mohon kami diperhitungkan, jangan dipandang sebelah mata. Kami koperasi yang sudah berdiri 18 tahun dengan aset jelas, dengan memiliki kebun ratusan hektar. Tentunya kepemilikan kami itu bisa menjadikan jaminan jika bapak dari perbankan itu menunjukkan biaya. Ini paradigma sudah berubah. Jangan dianggap koperasi itu seperti koperasi-koperasi 10 atau 15 tahun yang lalu, yang cuman label pengurusnya banyak begini begitu. Tapi kami berkomitmen
kami akan memperbaiki citra koperasi dari diri teman-teman yang ada di sini. Memperbaiki. Tepuk tangan dong. Oh, ada perbaikan kok. Sehingga bisa menumbuhkan kepercayaan dari semua pihak, termasuk perbankan yang saya maksud. Kemudian hadir juga yang saya hormati produsen bibit kelapa sawit dari Bina Sawit Makmur. Selamat datang Mas di Desa Banjarjaya. Sengaja saya menghadirkan produsen benih ini, tentunya dunia kita ini dunia perkelapa sawitan. Berawal dari benih, bahwasanya petani itu akan maju. Berawal dari bibit, sehingga petani itu bisa maju. Oleh karena itu saya mencoba menghadirkan PT Bina Sawit Makmur, produsen bibit kelapa sawit yang ada di Sumatera Selatan. Bapak Ibu bisa bertanya. Kami mohon Mas Dimas bisa memberikan edukasi kepada warga kita tentang bibit kelapa sawit unggul. Bagaimana cara perolehannya, bagaimana cara pembayarannya, dan berapa harganya. Yang paling penting adalah bagaimana tentang budidaya kelapa sawit tersebut. Selanjutnya juga yang saya hormati produsen pupuk dan pestisida. Ada MKD, ada juga Santani, ada Pupuk Indonesia, yang semua produk-produknya kita sudah kenal, dan silakan berikan informasi yang terbaik, informasi yang bisa memberikan pencerahan kepada warga masyarakat dalam penggunaan pupuk dan pestisida secara bijak. Kemudian yang saya hormati juga kepada Karang Taruna dan ibu-ibu PKK yang telah berpartisipasi, membantu, dan ikut meramaikan acara pada hari ini. Saya lihat juga mereka menghadirkan produk-produk UMKM lokal Desa Banjarjaya, dan mudah-mudahan ini bisa dikembangkan tidak hanya sekedar di internal Desa Banjarjaya, tapi sampai bisa ke luar Desa Banjarjaya. Yang saya hormati para media, ada Sawit Indonesia, ada Sriwijaya Media, ada Sumatera Express, Sriwijaya Hari Ini, dan lain sebagainya, baik itu online maupun cetak. Mereka hadir pun tidak kami undang. Mereka hadir melihat dari eksposan kita, acara hari ini, dan mereka izin untuk bisa hadir memberitakan. Silahkan, ada banyak narasumber di sini. Ada petani, ada kepala dinas, ada Pak Kades, ada Pak Camat. Silahkan diekspos secara berimbang, sehingga berita itu lebih berbobot. Karena jujur saja kepada media saya sampaikan, media hadir kadang-kadang hanya mencari sensasi, hanya mencari sekedar uang minyak. Tapi dalam kesempatan ini saya sampaikan, mari sama-sama, media adalah check and balance, baik itu kepada pemerintahan maupun kepada swasta, sehingga kita bisa menjalankan semua organisasi itu dengan baik. Yang terakhir yang saya hormati, pengurus kelompok beserta anggota. Kami berharap kepada Bapak Ibu bisa mengikuti acara ini sampai dengan selesai dengan tenang, santai, dan hikmat. Karena acara hari ini adalah puncak dari rangkaian acara yang kita lakukan beberapa hari yang lalu, bahkan beberapa minggu yang lalu. Ada pembahasan, ada pra-RAT, dan hari ini kita sampailah kepada puncaknya, yaitu RAT, rapat anggota tahunan. Juga kami menyediakan, Bapak Ibu anggota yang saya hormati, panggung door prize yang merupakan semua sumbangan dari mitra, semua sumbangan dari Bank Sumsel, Bank Mandiri, dari MKD, dari Santani, semua mereka menyumbangkan apa yang kita pajang di sana. Mudah-mudahan menjadi kenang-kenangan oleh Bapak Ibu untuk hari ini.
Bapak Ibu yang saya hormati, kalau kita cerita berkoperasi, koperasi sudah berdiri dari sejak 1179 tahun yang lalu. Berdirinya koperasi pertama di Inggris, di Ragdoll, yang mana itu adalah disebabkan karena beradaptasinya kaum lemah terhadap kapitalisme. Semangat Ragdoll itu menjalar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia, yang dipelopori oleh Bung Hatta, yang akhirnya ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Oleh karena itu, koperasi dijadikan sebagai instrumen institusional pemerdekaan ekonomi rakyat kaum lemah dan tertinggal. Oleh karena itu, perkembangan dunia yang saat ini, yaitu keterbatasan sumber daya lahan, maka menjadi mutlak yang harus kita lakukan adalah peningkatan nilai tambah, seperti pemanfaatan sains dan teknologi. Mudah-mudahan semua koperasi membaca peluang itu, sehingga melalui program PSR yang mana koperasi harus bisa memanfaatkan sains dan teknologi dengan dukungan kepala dinas koperasi, dijadikan akses dalam peningkatan kesejahteraan melalui perkebunan sawit rakyat. Hal ini tentu untuk mewujudkan dan mengakselerasikan apa yang menjadi cita-cita para pendiri bangsa kita. Bapak Ibu yang saya hormati, sesuai dengan tema rapat anggota hari ini, yaitu meningkatkan peran koperasi dalam pemulihan ekonomi pasca peremajaan demi mewujudkan koperasi yang inklusif dan berkelanjutan. Kami mengajak semua pihak, khususnya anggota yang terdiri dari berbagai macam golongan, suku, agama, dan ras, dan anggota yang memiliki keterbatasan, kekurangan mental sebagai bagian dari masyarakat yang tersisihkan, untuk bahu-membahu membangun ekonomi melalui perkebunan kelapa sawit secara khusus yang ramah lingkungan, dengan harapan bisa dinikmati oleh generasi-generasi kita berikutnya menuju Indonesia Emas 2045. Terakhir, Bapak, saya sampaikan bahwasannya buku laporan ini kami sampaikan tentu belum sempurna seperti apa yang menjadi harapan kita semua. Namun mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bisa dipahami dan dimengerti oleh khususnya para anggota KUD Mandiri Jaya Makmur, dengan tanpa mengurangi kritik dan saran dari Bapak Ibu anggota. Kami akan terima dengan lapang dada, karena itu akan menjadikan perbaikan di masa yang akan datang. Juga dalam kesempatan ini, kami atas nama organisasi dan secara pribadi mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dedikasi dan partisipasinya, sumbangan pikiran, waktu, dan tenaga kepada pertama, Saudara Sigit Nur Hasan yang sudah 8 tahun mengabdikan dirinya di KUD Mandiri Jaya Makmur dengan jabatan terakhir sebagai Ketua 4 Bidang Sumber Daya Manusia dan Organisasi. Kepada Saudara Suwarno yang juga sudah 8 tahun mengawasi kami sesuai dengan tugasnya sebagai pengawas. Beliau berdua dalam rapat anggota tahunan ini mengundurkan diri dengan baik-baik, sehingga nanti di akhir acara kami mohon kepada Kepala Dinas untuk bisa melantik pengurus dan pengawas pengganti yang telah kami tetapkan melalui Badan Koordinator. Sebagai pelayan masyarakat, Bapak Ibu yang saya hormati, kami mencoba mempertahankan ataupun meningkatkan apa yang menjadi 8 prinsip dasar sebagai pelayan masyarakat.
menjadi bahan koreksi Bapak Ibu semua. Bagaimana kesederhanaan, bagaimana kejelasan, bagaimana dengan ketepatan, kemudian akurasi, keamanan, kenyamanan yang kami sajikan selama 1 tahun ini, kira-kira Bapak Ibu semua merasakan dan sampaikan jika hal-hal itu masih banyak kekurangan kepada kami, karena kami akui bahwasanya koperasi adalah bagian dari pelayanan masyarakat, khususnya Desa Banjarjaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam sambutan ini. Apabila ada kekurangannya, kami dengan besar hati mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.